pendidikan ditujukan agar setiap warga negara mendapatkan hak pendidikan yang layak. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, dan landasan ilmiah. Jenis-jenis landasan tersebut akan dijelaskan oleh selanjutnya. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum dan proses pendidikan. Landasan psikologis penting karena membantu menentukan bagaimana sistem pengajaran dapat berjalan dengan baik. Landasan psikologis dalam pendidikan meliputi ajaran tentang 1. Perkembangan peserta didik. 2. Bagaimana peserta didik itu belajar. 3. Dinamika perilaku siswa. 4. Kegiatan siswa, terutama perilaku belajar. Landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dalam pendidikan. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang berdasarkan atau terkait dengan filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen yang berarti mencintai, dan sophis atau sophos berarti alim dan bijaksana. Aliran dalam filsafat ini masih kita kenal sampai saat ini, yaitu ada aliran esensialisme, kemudian ada perennialisme, pragmatisme, progresivisme, terus ada rekonstruksiisme dengan behaviorisme. Kemudian dalam landasan filosofis ini, Pancasila menjadi landasan filosofi sistem pendidikan nasional atau yang dikenal dengan Sikdiknas dalam Undang-Undang Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam landasan filosofis ini ada manfaatnya. Manfaat yang dikutip dari buku Nasution 1982 mengidentifikasi beberapa manfaat dari filsafat pendidikan ini, yaitu yang pertama, dalam ini menentukan arah kemana sih yang dibawa anak-anak ini dalam berpendidikan. Kemudian menjadi gambaran yang jelas dalam menggapai suatu pencapaian. Kemudian ada memberi kesatuan yang bulat dan tekad yang kuat dalam dunia pendidikan yang saat ini menjadi suatu masalah yang agak kurang ditelusuri. Kemudian ada memungkinkan pendidik ini memiliki nilai usaha yang kuat, dan terakhir ada memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan dalam dunia pendidikan. Landasan kultural. Nah, landasan kultural ini adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultural budaya yang menjadi jati diri kebudayaan bangsa zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh budaya bangsa lain. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya secara informal, non-formal, dan formal. Secara informal dilakukan di dalam keluarga, non-formal dilakukan di dalam masyarakat yang berlangsung dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan formal melibatkan lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan pendidikan. Adapun fungsi landasan budaya dalam pendidikan, nah yang pertama itu adalah pengembangan. Pengembangan peserta didik dilakukan untuk menjadi pribadi berperilaku baik dan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, ada perbaikan. Nah, perbaikan ini untuk memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab atas potensi peserta didik. Yang terakhir itu adalah penyaring. Penyaring ini dilakukan untuk menyaring kebudayaan bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Yang selanjutnya ada tujuan landasan budaya dalam pendidikan. Yang pertama itu mengembangkan potensi keluargaan efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
baik kita masuk dalam landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang membentuk dalam peraturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbagai dalam aspek, salah satunya yaitu konsep-konsep sosiologis. Dalam konsep ini memerlukan yang namanya sosialisasi, struktur sosial dan sosialisasi. Landasan ilmiah dan teknologis. Perlu kita ketahui bahwa ilmu pendidikan dan pengetahuan serta teknologi sudah berkembang dari masa ke masa. Ini merupakan pokok permasalahan bagi dunia pendidikan tersendiri. Mengapa demikian? Karena tentunya pendidikan dan dunia pendidikan haruslah mampu menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan informasi dan bagaimana cara kita mendapatkan informasi tersebut serta bagaimana kita memanfaatkan informasi tersebut dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah kita gunakan sebaik mungkin agar dunia pendidikan dan pendidikan selaras dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya, dengan hal tersebut, landasan ilmiah dan teknologis menjadi salah satu landasan di dalam landasan pendidikan. Sekian, terima kasih.